Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan mempelajari penggunaan operasi penyeleksi kondisi, yaitu switch case, di mana di minggu yang lalu kita sudah menggunakan penyeleksi kondisi dengan if. Apa itu switch case? Switch case ini hampir sama dengan if, di mana untuk melakukan pemilihan dengan level pemilihan tiap pilihannya itu sama. Kata kunci pada struktur switch yaitu dimulai dari switch, baru buka kurung, ini adalah conditional expression. Pada pilihan tiap case yang ada di struktur switch case ini harus diawali dengan kurawal buka dan diakhiri dengan kurawal tutup. Nah, untuk strukturnya, setelah kita membuat kata kunci switch dan menentukan conditional ekspresinya, maka nanti di sini kita akan uraikan per pilihan. Case satunya titik 2 bukan titik koma apa. Baru perintahnya statementnya apa. Nah, di sini kita akan buat yang namanya fungsi break. Nah, break ini berfungsi jika conditional expression di sini tidak terpenuhi dengan pilihan yang pertama, maka break ini akan melakukan loncatan ke pilihan berikutnya. Jika tidak ditemukan juga conditional expression-nya, maka akan melanjutkan ke pilihan berikutnya. Nah, di sini ada default. Default ini berfungsi untuk keluar dari conditional expression. Jika tidak ada pilihannya, maka akan langsung dieksekusi oleh CPU, itu akan mengeksekusi melalui yang namanya default. Oke, ketentuan berikutnya adalah di dalam yang namanya switch case, setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstansa tersebut dipenuhi. Dan default akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan menyelesaikan sebuah program, namanya adalah program tiket pesawat, di mana outputnya seperti ini, tapi kita menyelesaikan dengan menggunakan switch case. Sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan if juga, atau mix kombinasi dengan switch case. Nah, ketentuannya apa? Di mana ketentuannya di sini ada yang namanya variabel kode pesawat, nama pesawat, kelas pesawat, dan harga tiket. Ini kodenya ada MPT, Garuda, BT. Atau kita bisa nanti menentukan ini kode-kode yang lain ya, atau M, G, B. Ini nama pesawatnya, kalau dia kodenya M mungkin namanya Merpati, Garuda maupun Batavia ya untuk kode B. Nah, kelas pesawat masing-masing berbeda dan harganya juga berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mengeksekusi mulai dari pembuatan variabel, pembuatan struktur case-nya, dan juga melakukan yang namanya pembuatan sintaks pada program transaksinya. Oke, baik. Soal tersebut bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah kita bisa mendefinisikan dulu apa-apa variabel yang akan kita butuhkan. Nah, yang pertama di sini kita membutuhkan variabel kelas pesawat. Nah, dalam hal ini saya menggunakan karakter untuk tipe datanya. Ini untuk melakukan nanti ulangi atau kembali ke program awal. Nah, ini adalah kode ya. Kode ini adalah kode dari kelas pesawat. Sorry, ini kodenya, kode pesawatnya. Ini adalah kelas pesawatnya, kelas 1, 2, 3. Nah, ini adalah untuk nama pesawat dan ini untuk jumlah ya, variabel jumlah. Nah, untuk harga, total, uang bayar, uang kembali, PPN, dan jumlah bayar, itu semuanya menggunakan yang namanya long integer. Baik, ini adalah label yang akan kita gunakan nanti jika kita ingin membuat yang namanya inputan ulang. Dan ini ada sistem CLS kita buatkan untuk nanti clean screen, membersihkan layar. Nah, yang berikutnya adalah supaya lebih cantik, kita akan buat yang namanya ini sebagai apa ya, header ya, header dari program. Nah, kita akan menggunakan yang namanya di sini inputan dari keyboard untuk menentukan yang namanya
kode ya, kode pesawat. Nah, jadi nanti kode pesawatnya di sini saya buat ada M, ada G, ada B. M ini untuk Merpati, G ini untuk Garuda, B ini untuk Batavia. Nah, untuk kelas pesawat di sini nanti kita akan buat yang pertama adalah kelas 1 itu eksekutif, bisnis, ekonomi. Ini hanya untuk penjelasan statement saja. Nah, kemudian di sini nanti ada yang namanya pilih kelas. Kita akan masukkan nanti apakah kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Oke, ini secara inputan ya, inputan program. Nah, yang menjadi fokusnya adalah di sini kita akan menyelesaikan struktur daripada program tiket pesawat ini dengan menggunakan case. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kata kuncinya adalah switch di sini. Switch, conditional expression-nya apa? Berarti conditional expression-nya adalah kode yang akan kita sasar, yang akan kita buatkan nanti menjadi acuan atau patokan dalam membuat program ini. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat case atau pemilihan. Artinya di sini adalah kalau menggunakan if, dia jika, maksudnya jika kodenya itu M, ya. Nah, di sini dalam hal ini switch case petik 1M. Kenapa pakai petik? Karena dia adalah karakter ya. Kalau dia angka kita tidak membutuhkan ini. Case 1 langsung aja seperti ini. Tapi karena ini adalah karakter, maka kita akan membuatkan yang namanya petik 1. Kemudian di sini kita buat juga case M kecil. Artinya ketika nanti kita inputkan, kita masukkan kodenya di sini, apakah M besar, M kecil, G besar, G kecil, B besar atau B kecil, maka nanti case ini akan berfungsi ya untuk memberikan conditional expression-nya. Nah, di sini nama pesawatnya Merpati. Nah, di sini saya mix. Jadi kita mix di sini untuk yang namanya penggunaan switch case dan juga yang namanya if ya atau nested if. Nah, jika kelas pesawatnya 1 maka harganya 150.000. Else if, dan jika kelas pesawatnya 2 harganya 900.000. Di luar dari itu harganya 500. Break. Nah, nanti ketika kode conditional expression yang saya inputkan sesuai, maka akan berhenti sampai di sini. Tapi kalau tidak sesuai, maka nanti akan loncat ke case berikutnya atau ke pilihan berikutnya, yaitu adalah case G, G besar atau G kecil. Nah, kalau juga di sini tidak ditemukan conditional expression-nya, maka dia akan loncat ke berikutnya, pilihan berikutnya. Nah, default di sini berfungsi jika tidak ada kode yang kita inputkan, tidak ada dalam conditional expression tersebut, maka si default ini yang akan bekerja. Nah, kemudian kalau dari struktur switch case-nya sudah kita buat, maka kemudian kita buat cetak di sini untuk nama pesawat, untuk harga, jumlah tiket, ya kita inputkan berapa banyak jumlahnya. Nanti kita gunakan rumus aritmatika di sini, total sama dengan harga kali jumlah. Ini sudah biasa familiar ya. Untuk total bayar itu dari totalnya. Untuk PPN boleh ada boleh tidak, kita buatkan tergantung si pembuat program. Ini untuk uang bayar yaitu total bayar ditambah PPN. Nah, PPN-nya dicetak, pembayarannya dicetak juga. Baru di sini uang bayar kita inputkan secara dinamis. Nah, lalu digunakan rumus aritmatika, baru uang kembalinya dicetak. Lalu nanti akan dikasih inputan ya, setelah ditampilkan uang kembali. Maka apakah ingin input lagi atau tidak. Nah, kalau ada lagi maka dia akan kembali ke label yang ada di atas ini. Jika tidak, maka dia langsung akan mengakhiri program, yaitu terima kasih telah berkunjung ke travel kami. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah secara struktur memang if dan switch case itu pada sintaksnya berbeda, tapi secara penggunaannya itu sama, hampir sama ya. Nah, di sini sudah saya buatkan juga bagaimana menyelesaikan dengan yang namanya if ya. Ini menggunakan dengan if. Nah, sebenarnya sama. Perbedaannya hanya pada penggunaan yang namanya nested if-nya saja dan juga penggunaan fungsi
kurung kurawalnya. Oke, kalau programnya sudah selesai kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Saya close dulu. Kita akan coba jalankan. Oke, ini tadi sebagai header ya, header dari program. Ini masukkan kode pesawat, ini adalah conditional expression-nya. Kita akan coba masukkan MGB. Tadi case-nya kalau M besar, M kecil, apakah dia akan dieksekusi. Nah, sekarang saya masukkan M besar. Oke. Nah, kelas pesawatnya kelas 1, 2, 3. Nah, kita pilih kelas. Kita pilih kelas 1, kita enter. Nah, nama pesawatnya adalah Merpati. Harga tiketnya 1.500.000, sorry. Harga tiket pesawatnya 1.500.000. Jumlah tiketnya ada 2. Total bayarnya berdasarkan rumus matematikanya ada 3 juta. PPN-nya adalah 10%, yaitu 300.000. Pembayarannya 330.000. Nah, sekarang kita coba bayar 3.300.000. Lalu di enter, maka uang kembalinya adalah 0. Nah, apakah ingin input lagi ya atau tidak? Contoh kita ya, maka clean screen akan bekerja. Dia akan mengembalikan ke atas. Nah, sekarang kita inputkan kode pesawatnya adalah B. Berarti nanti namanya adalah Batavia. Kelasnya kelas 2. Nama pesawatnya adalah Batavia. Harga tiketnya adalah 700.000. Nah, jumlah tiketnya 1, kita enter. Total bayarnya 700. Nah, PPN-nya 70.000, pembayarannya 770.000. Nah, uang bayarnya kita kasih 800.000. Kita enter, maka kembaliannya adalah 30.000. Apakah ingin input lagi ya atau tidak? Kita ketik di sini tidak. Nah, terima kasih telah berkunjung ke travel kami. Jadi itu teman-teman, kita bisa menyelesaikan program apapun dengan berbagai cara sesuai dengan selera dari si pembuat program tersebut. Bisa diselesaikan dengan menggunakan if, atau kita juga bisa menyelesaikan program tersebut dengan menggunakan yang namanya switch case. Ya, oke. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.